Yo halo semuanya, selamat datang dan akhirnya volume 10 Second Year telah rilis pada 25 Oktober kemarin. Jadi mari kita bahas spoilernya. Tapi sebelum itu, barengan dengan rilis dari light novel Classroom of the Elite volume 10 Second Year-nya ini, officialnya itu meng-share visual untuk anime season ketiganya dari Classroom of the Elite ya. Perlu diingat kalau season ketiganya itu bakalan dirilis pada Januari 2024 ya, tinggal nunggu PV-nya aja nih. Dan oke, mari kita balik lagi fokus ke pembahasan utama kita, yaitu spoiler dari volume 10 Second Year. Pertama ada momen Ayano senyum ke Horikita. Ya, Horikita bisa bikin Ayano senyum kecil tanpa sengaja. Untuk beberapa momen Ayano sebenarnya pernah mencoba memaksakan diri untuk tersenyum, tapi itu gagal dan gak berhasil. Lalu tanpa dia sadari, saat melakukan percakapan dengan Horikita, Ayano menunjukkan wajahnya yang tersenyum kecil. Horikita selama 2 tahun ini baru melihat ekspresi Ayano yang seperti itu. Gua rasa di momen ini si Ayano tuh merasa nyaman sih sama si Horikita. Jadi tanpa dia sadari dia itu bisa tersenyum. Ayano merasa tertarik untuk mengetahui sebenarnya perasaan apa ini yang membuatnya itu tiba-tiba bisa tersenyum tanpa dia sadari. Waduh, sama pacarnya yaitu Shike aja Ayano nggak pernah terlihat senyum ya. Petanda apakah ini? Ship Ayano Hori pasti bakalan keluar-keluar ini mah ya. Komedi yang gua nikmatin saat baca quote ya pas adegan Ayano dengan Horikita. Tapi ini tumben ya, kok ada vibes romannya gitu ya kan. Horikita sempat salting juga di momen ini. Emosi dan ekspresi adalah salah satu hal yang ingin Ayano rasakan. Seperti yang kita ketahui selama 2 volume belakangan ini, Ayano sempat melakukan eksperimen buat narik ekspresinya melalui Kei. Ayano sengaja marah-marahan tuh sama si Kei, tapi hasilnya nihil. Setelah Ayano baikan sama Kei, perasaan senang ataupun perasaan apapun itu tidak Ayano rasakan. Tapi sebaliknya dengan Horikita, tanpa dia juga dia itu bisa mengeluarkan ekspresi senyum kecilnya. Selanjutnya trio bestie ya, yaitu si Horikita, Kushida, dan Ibuki. Hubungan mereka kini terlihat lebih akrab. Bahkan mereka itu sempat saling adu masakan ya, buat ngeliat siapa masakan di antara mereka bertiga yang paling enak. Melihat hubungan Horikita dan Ibuki yang jadi semakin dekat, Ayano tuh ngetes Horikita dengan memberikan situasi kalau semisal nih Ibuki yang dari kelas lain di drop out, bagaimana perasaan dari Horikita. Horikita bingung meresponnya, yang dimana itu mengartikan kalau Ibuki itu sudah menjadi sosok teman sekaligus rival yang Horikita hormati. Dan kalau misal Ibuki di drop out, mungkin Horikita bakalan sedih. Lalu selanjutnya tentang mekanisme ujian khusus bertahan hidup dan dropout. Nah, menurutku ujian khusus kali ini menarik sih ya. Semua jenis ujian itu ada. Misal ada akademik, ada olahraga, pengetahuan umum, ilmu politik, dan masih banyak lagi tuh genrenya. Setiap kelas saling gantian untuk menyerang dan bertahan. Kelas B menyerang kelas C, kelas C menyerang kelas D, kelas D menyerang kelas A, dan kelas A menyerang kelas B. Ada sekitar 20 putaran yang setara dengan 20 ronde. Di sini sebut aja kelas yang attack dan defense. Kelas yang defense sebelum diserang itu bisa milih 2 murid di dalam kelasnya untuk dilindungi ataupun dibantu. Sedangkan kelas attack itu bisa memilih 5 murid dari kelas lain untuk diserang. Aturannya itu bebas, mau nargetin ataupun nyerang 1 murid yang sama terus itu diperbolehkan. Contohnya seperti yang dilakukan Ichinose ke Kei. Nah, Ichinose itu nargetin Kei sebanyak 10 kali dan 8 kalinya Kei dilindungi oleh Horikita. Jadi attack yang Ichinose spam ke Kei itu ibaratnya kayak nggak berguna karena udah dibaca dan ada Horikita yang melindungi Kei. Kei di volume ini dianggap beban dan Horikita bisa dikatakan menyelamatkan Kei dari pendropotan. Ichinose di ujian ini milih untuk all in ngincer Kei. Kurang tahu sih ini bagian dari strategi atau emang Ichinose mendahulukan egonya. Maksud dari mendahulukan egonya di sini tentu aja mengarah kalau Ichinose itu mau memiliki Ayano sepenuhnya dengan cara mengeluarkan Kei dari sekolah. Lalu kalau kita lihat dari sudut pandangnya Horikita itu juga menunjukkan perkembangan ya di sini. Saat Sakura di dropot lalu, Horikita nggak bisa apa-apa. Dia mengandalkan Ayano dan berakhir dengan penyesalan. Kesalahannya di masa lalu itu kini dia tebus, yaitu dengan cara melindungi Kei saat ini. Kei kayaknya emang rada nggak suka dengan Horikita, dan apakah dengan Horikita membantunya di ujian ini pandangan Kei terhadap Horikita akan berubah. Lalu di tengah-tengah ujian atau lebih tepatnya pada putaran 10 ke atas, Ichinose itu berhenti nargetin Kei karena Horikita menyuruh Ichinose untuk berhenti ngelock Kei terus. Udah mbak, udah. Kasian ya di lock terus ntar Kei dapat coklat ngefit. Obsesi Ichinose ke Ayano juga ditunjukin semakin parah. Ichinose itu sambil meluk
memeluk Ayano, dia itu bilang kalau Ayano itu akan menjadi cinta pertama dan terakhirnya. Men, sudah tak tertolong si Ichinose ya. Udah jatuh ke lubang yang paling dalam tuh. Berikutnya ada Hashimoto yang berkhianat. Hashimoto memprediksi kalau kelas A dalam waktu dekat itu akan turun ke kelas B. Oleh karena itu Hashimoto sangat pingin banget menarik Ayano agar gabung ke kelas A. Ya, di volume sebelumnya Hashimoto tuh udah berusaha buat ngajak Ayano pindah ke kelas A ya. Bahkan Hashimoto udah mengusulkan ke Sakayanagi untuk menarik Ayano ke kelas A, tapi itu ditolak oleh Sakayanagi. Maka dari itu pengkhianatan ini adalah bentuk dari penolakannya. Kalau dari sisi Hashimoto gini mungkin ya, kalau lu nggak mau merekrut Ayano, maka gua akan berkhianat gitu. Lalu pada saat ujian si Hashimoto menyelundupkan HP dari kelas lain. Ibaratnya si Hashimoto itu mau membongkar rencana dari kelas A ataupun menyebarkan rencana dari kelas A ke kelas lain. Tapi tentu aja kedok dari Hashimoto itu udah ketahuan sama Sakayanagi. Sakayanagi menerima informasi dan foto kalau Hashimoto itu sedang bersama dengan Riwen. Gila ya, Hashimoto tuh udah kayak all in banget mau narik Ayano ke kelasnya. Bahkan Hashimoto tuh udah memastikan kalau Ayano Koji itu adalah yang terbaik di angkatannya. Hashimoto udah terang-terangan kalau dia itu akan mendropot Sakayanagi lalu mengambil alih kelas A dan menarik Ayano ke kelasnya. Kondisi kelas A itu balik lagi seperti awal-awal nggak sih ini ya? Punya dua kubu lagi, yaitu kubu Sakayanagi dan kubu Hashimoto. Berikutnya tentang hasil ujiannya. Nah, hasil poin kelas saat ini setelah melaksanakan ujian hidup dan dropot, yang jadi pemenangnya itu adalah kelas dari Riwen. Urutannya itu gini, pertama ada kelas Riwen, kedua kelas Ichinose, ketiga kelas Horikita, dan kelas Sakayanagi menempati posisi terakhir. Tentu saja kelas Sakayanagi masih ada di puncak walaupun kalah ya, dan gap antara kelasnya dengan kelas Horikita juga masih sama sih seperti sebelumnya, jadi ya nggak berubah lah antara kelas A dan kelas B. Perbedaannya itu ada di kelas yang bawah yaitu kelas C dan kelas D, yaitu kelas Riwen dan kelasnya Ichinose. Kelas Riwen menang dapat 100 poin kelas dan kelasnya itu naik ke kelas C, sedangkan kelas Ichinose itu turun jadi kelas D. Ya kurang lebih gini sih poin dari masing-masing kelas setelah ujian hidup dan dropot. Diketahui Riwen di sini bekerja sama dengan kedua kelas ya. Riwen pada putaran 1 sampai 10 kerjasama dengan kelas Ichinose dan di putaran 11 sampai 20 kerjasama dengan kelasnya Horikita. Jadi itulah dibalik keberhasilan dari kelasnya Riwen yang berhasil menduduki posisi pertama. Riwen di sini dapat segala informasi tentang kelemahan kelas A itu dari Hashimoto yang berkhianat ya. Jadi kemenangan dari kelas Riwen dan kekalahan dari kelas Sakayanagi itu karena Hashimoto yang berkhianat. Di ujian hidup dan dropot ini awalnya gue tuh memprediksi kalau Ichinose yang bakalan menang ya, tapi malahan Ichinose di ujian ini lebih mentingin egonya buat ngincer cake ketimbang mentingin kemenangan dari kelasnya. Lalu berikutnya tentang murid yang di dropot. Ya, di ujian ini cuma kelas terbawah aja yang bakalan dapat hukuman dropot, dan kelas Sakayanagi lah yang menjadi kelas terbawah. Sakayanagi itu memilih 5 murid di kelasnya yang punya kemampuan atau value yang sama untuk diundi siapa yang di dropot itu. Di salah satu 5 murid yang dipilih itu ada Kamuro dan Yamamura. Lalu kelimanya itu diundi buat siapa yang dikeluarkan dan hasilnya Kamuro lah yang harus keluar dari sekolah. Wah, Kamuro salah satu karakter favoritku sih di angkatannya Ayano. Tatapan dingin dan judesnya sih yang bikin gua tertarik sama si Kamuro ini ya. Sakayanagi awalnya berpikir kalau dia itu tidak akan peduli dengan siapapun yang akan dikeluarkan di dalam kelasnya. Tapi itu salah. Tanpa dia sadari Kamuro itu menjadi teman paling dekatnya. Ya, Queen Sakayanagi sedikit kena mental akibat pengeluaran dari Kamuro. Kamuro selain menjadi tangan kanan Sakayanagi, Kamuro juga itu adalah teman baiknya. Dengan dikeluarkannya Kamuro, fondasi kelas A pasti akan berubah atau bisa aja malah jadi runtuh. Soalnya mental Sakayanagi lagi down. Saat di kelas di hadapan teman-temannya, Sakayanagi itu berusaha untuk menunjukkan sikapnya yang tenang. Tapi di dalam hatinya itu tercapek-capek. Sakayanagi itu berniat untuk mengeluarkan pengkhianat dari kelasnya yang mengakibatkan Kamuro dikeluarkan. Yaitu pengkhianat dari kelas A adalah Hashimoto tadi ya. Secara nggak langsung pengkhianatan Hashimoto itu berakibatkan Kamuro yang dikeluarkan. Ya jadi ya seperti yang gue bilang tadi, pasti kelas A itu akan mecah jadi 2 kubu, yaitu kubu Sakayanagi dan kubu Hashimoto. Yang jelas di kubu Hashimoto itu ada gitu. Kelas A balik seperti awal-awal yaitu punya 2 pemimpin. Ayano Koji ingin dikenang oleh orang-orang sekitar. Kalian ingat nggak momen Manabu pas lulus? Nah di sana si Ayano Koji itu mengobrol sama Manabu kan. Mungkin dari sanalah Ayano Koji terinspirasi dari Manabu. Yaitu Ayano Koji itu ingin dikenang oleh orang-orang sekitarnya. Kenaikan kelas tersisa 2 bulan lagi. Ayano Koji itu mau melanjutkan rencananya, entah itu tentang Kei Ichinose maupun kelasnya. Ayano Koji mau memanfaatkan potensi dari masing-masing kelas. Dan salah satu hal yang ingin Ayano Koji lakukan itu adalah membuat semua kelas mempunyai poin yang sama di akhir tahun.
Ichinose mulai munculin egonya, kayak jadi beban Ayano Koji senyum, Dragon Boy on fire, Queen Sakanagi jatuh dan sayonara Kamuro. Ya mungkin yang bisa gantiin Kamuro ya si Morishita. Soalnya ekspresi wajahnya Morishita dan Kamuro itu kayak mirip-mirip gitu ya. By the way, selain Ichinose yang jadi semakin terobsesi sama si Ayano, nampak ada Hiyori juga yang sekarang makin gak bisa menahan perasaannya ke Ayano Koji. Waduh, bau-bau Hiyori sebentar lagi bakalan join war. Kinugasa Sensei gimana nih? Semua perempuan lulus sama si Ayano, jatuhnya harem nih. Ya cuman ini volume yang cukup menarik sih. Kejatuhan Sakanagi ini adalah titik balik buat kelas lain untuk mengajar. Ya gimana pendapat kalian tentang volume 10 second year ini? Silahkan komen di kolom komentar. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis dan see you next video. Bye bye. した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです